warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibah Sofia Najwa nih 103223131. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai praktik politik pemilu tahun 2024. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik politik di daerah mereka dan apa saja isu-isu yang menjadi sorotan dan bagaimana harapan dan tantangan mereka dalam menghadapi pemilu di tahun 2024. Wawancara ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar lebih cerdas, kritis, dan berpartisipasi dalam prosesi demokrasi di Indonesia. Langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, pasangan calon urut berapa yang cocok menjadi pemimpin di tahun 2024? Dan apa alasan Anda untuk memilihnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai masyarakat lokal ya ingin berpartisipasi mengikuti perkembangan politik di Indonesia saat ini, karena ini masa tahun-tahun politik, jadi suhu politik cukup panas. Kami sebagai warga masyarakat lokal bisa mengikuti perkembangan. Mungkin kalau dulu era Orde Baru mungkin kita sulit untuk mengakses berita-berita yang langsung dari pusat, karena mereka hanya mengandalkan informasi lewat media koran. Masalah itu pun minat baca masyarakat masih kurang. Nah, sekarang dunia sudah dunia internet, sesuatu mudah untuk didapat, untuk bisa diketahui, untuk bisa diakses. Kalau saya pribadi untuk melihat pasangan calon yang ada 3 paslon, itu saya melihat yang masih bisa saya harapkan adalah paslon nomor 1 Bapak Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, karena saya melihat apa yang beliau sampaikan, misi dan visinya itu cukup masuk akal dan cukup mendasar, yaitu dengan apa yang pernah saya dengar, dia menyampaikan misinya itu ingin mensejahterakan, mencerdaskan bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Dan bagaimana Anda melihat perkembangan politik lokal di daerah Anda saat ini? Apa saja isu sosial yang paling penting yang menjadi perhatian masyarakat? Kita sebagai masyarakat lokal, masyarakat perkampungan, kurang memperhatikan, kurang mengikuti perkembangan politik yang terjadi saat ini. Namun demikian, karena isu-isu yang mereka rasakan, yang berkembang, itu bisa dirasakan oleh masyarakat langsung, khususnya masyarakat lokal, masyarakat perkampungan, itu berkenaan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang selalu naik, sehingga mereka keberatan untuk menjangkau harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Akhirnya mereka juga sedikit banyak mulai mengetahui tentang perkembangan politik yang terjadi saat ini. Terus kemudian pendapat Anda tentang fenomena politik dinasti itu bagaimana? Apakah berdampak terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat? Politik dinasti sebetulnya itu, dinasti itu berkenaan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh sebuah kerajaan dinasti. Kalau di Indonesia
pemerintahan demokrasi dan berasa dinasti itu membahayakan. Pemerintahan yang berbau dinasti akan merusak demokrasi Indonesia karena pintu-pintu peluang korupsi semakin besar. Keterkaitan kekeluargaan di mana pos-pos penting penyelenggara negara bisa menempati yang dipilih oleh keluarga itu sendiri. Itulah bahayanya politik dinasti. Pada tahun Orde Lama itu MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mungkin pada awal-awal kepemimpinannya dia bagus, tapi kalau terlalu lama memimpin efeknya kurang bagus. Kemudian apa yang terjadi? Bung Karno dilengsarkan, kemudian diganti Orde Baru yang waktu itu dipimpin presidennya Bapak Soeharto. Itu pun kepemimpinannya tidak terukur. Memang 5 tahun pemilihan umum, tapi kan presidennya sudah disediakan, sudah ada, tinggal cari wakilnya. 5 tahun berikutnya pemilihan umum presidennya sudah ada, tinggal cari wakil. Akibatnya terjadilah KKN karena tidak ada pembatasan di dalam kepemimpinan. Akhirnya terjadilah peristiwa reformasi pada tahun 98. Akibatnya Presiden Soeharto dilengsarkan. Itulah dampak daripada pemerintahan dinasti yang buruk bagi demokrasi saat ini. Kemudian mulailah dibatasi dengan 5 tahun, 1 periode bisa menyalonkan diri jadi presiden. Setelah itu bisa melanjutkan lagi untuk melakukan periode berikutnya dengan cara seperti pemilihan umum. Setelah itu sudah 2 periode cukup. Semakin lama orang memimpin itu akan terlena, terbuai kecanduan kekuasaan bahayanya, sehingga rezim saat ini kalau kita perhatikan sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah situ. Dinasti itu seolah akan dibangun karena presiden takut kehilangan kekuasaan, menempatkan anak-anaknya di tempat-tempat sebagai wali kota, sebagai bupati. Itu bahayanya. Maka segera hentikan, kita lawan dinasti saat ini. Kira-kira begitu. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut Anda bagaimana pengaruh generasi muda sebagai pemilih dominan dalam pemilu 2024 terhadap dinamika politik di Indonesia? Generasi muda sangat berpengaruh sekali untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sangat dibutuhkan keterlibatannya untuk menjaga NKRI. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial, tunjukkan semangat belajarnya, semangat bekerjanya. Jangan sebagai generasi yang loyo, generasi yang malas. Karena seorang pemuda, generasi itu serba
ingin tahu, kalau pengetahuan mereka itu tidak terarahkan, berdampak tidak karuan, tidak terarah, dan justru akan menimbulkan kenakalan remaja. Presiden pertama Bung Karno pernah menyampaikan dalam pidatonya, beri saya 10 pemuda, saya guncang dunia. Artinya pemuda itu sebagai tulang punggung, sebagai generasi penerus harus segera dibangun sejak awal untuk menjadi yang terdepan sebagai pengganti generasi berikutnya. Demikian. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami dalam video wawancara ini. Kami sangat mengapresiasi pendapat Anda tentang praktek politik lokal di daerah menjelang pemilu tahun 2024. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kami dan para penonton. Sekian dari kami, sampai jumpa di video wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.